Assalamualaikum sahabat Desa Kuningan, kita doakan sehat selalu amin. Pada kesempatan kali ini berkunjung ke Desa Linggarjati sampai Desa Linggaindah Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Tonton video sampai habis, kita semangat berkarya lagi. Di perjalanan ini kita akan cerita tentang sejarah berdirinya kota Kuningan. Selamat menonton video ini, terima kasih. Sejarah Hari Jadi Kuningan. Ini adalah merupakan ringkasan peraturan daerah tersebut dengan lampirannya yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi, tanda-tanda yang memberitahukan bahwa di Kuningan sudah ada pemukiman masyarakat yang sudah mencapai tingkat kebudayaan yang relatif sudah maju. Hal ini berdasarkan atas hasil peninggalannya yang ditemukan di wilayah Kuningan. Suatu pemukiman masyarakat dimaksud, baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti negara sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan nama, di Kuningan, pada tanggal 11 April 732 M. Negara kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah penobatan Seweukarma sebagai raja kepala pemerintahan, yang kemudian bergelar Rahyang Tangkuku atau disebut juga Sang Kuku yang bersemayam di Arile dan Saunggala. Ia menganut ajaran Gedang Hyang Kuning yang berpegang kepada Lisang Hyang Dharma dan Lisang Hyang Siksa yang memberikan 10 pedoman hidup, yaitu tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabuk, tidak makan bukan pada waktunya, tidak menonton, menari, menyanyi dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat yang empuk, tidak menerima emas dan perak. Seweukarma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang, kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Seweukarma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur. Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Rahyang Tamperan. Rahyang Tamperan mempunyai dua orang putra, yaitu Sang Manarah dan Rahyang Banga. Setelah dewasa, Sang Manarah menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Rahyang Banga menguasai daerah Kuningan yang dahulu di bawah kekuasaan Rahyang Tangkuku. Pada tanggal 22 Juli 1175 Masehi, Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda di bawah Rakean Darmasiksa, putra ke-12 Rahyang Banga. Setelah bertahta selama 12 tahun di Saunggala, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakean Darmasiksa ke Pakuan Pajajaran. Selanjutnya, Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran dan namanya berganti menjadi Kajene yang ada di bawah kekuasaan Arya Kamuning. Kajene artinya, Jekuning, atau Emas. Dalam rangka penyebaran agama Islam, seorang ulama besar dari Caruban, Cirebon, yang bernama Syekh Maulana Akbar pernah singgah di Buni Haji daerah Luragung, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajene yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu. Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren di Sidapurna yang berkembang pesat, dan karena pengikutnya bertambah banyak maka beliau membuat pemukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun, artinya, mula-mula dibangun. Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Astana Gede. Pada tahun 1481 M, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati datang di Luragung. Pada waktu itu Ki Gedeng Luragung sebagai kepala pemerintahan yang kemudian masuk agama Islam. Pada waktu yang bersamaan datanglah Putri Ongtin dari Cina menyusul ke Luragung kemudian melangsungkan pernikahan dengan Syarif Hidayatullah. Putri Ongtin berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Syarif Hidayatullah dan istrinya Ongtin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gedeng Luragung yang masih bayi menjadi putranya yang diberi nama Sang Adipati. Syarif Hidayatullah bersama Ongtin dan putra angkatnya kemudian berangkat menuju Kajene. Pada saat itu yang menjalankan pemerintahan Kajene adalah Pangeran Arya Kamuning yang menganut agama Hindu dan kemudian masuk agama Islam. Sang Adipati dipercayakan kepada Pangeran Arya Kamuning untuk dididik dengan baik. Selama Sang Adipati belum dewasa, maka Pangeran Arya Kamuning ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwalian di Kajene di bawah kerajaan Cirebon. Setelah Sang Adipati dewasa, tepatnya pada tanggal 1 September 1498 M, Sang Adipati dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajene yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara kerajaan Kuningan di bawah Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya daerah yang semula bernama Kajene dikembalikan lagi ke nama aslinya, yaitu Kuningan. Dan sejak saat itulah tanggal 1 September ditetapkan sebagai Hari Jadi Kuningan. Selain dibantu oleh Arya Kamuning dalam mengatur jalannya pemerintahan, Sang Adipati Kuningan juga dibantu oleh Dipati Uwangga atau disebut Dipati Cangkuang dan Ramajaksa. Dipati Uwangga memiliki kuda tunggangan yang diberi nama Siwindu. Untuk lebih meresapkan agama Islam di kalangan penduduk Kuningan, Sunan Gunung Jati mengirim Syekh Rama Haji Irengan dan beliau memilih tempat kediamannya di Dharma.
Dengan bantuan para wali beliau membuat kolam, balong, yang sekarang dikenal dengan nama Balong Kancra atau Balong Kramat atau Dharma Loka. Sang Adipati Kuningan bersama pasukan Kuningan di bawah pemerintahan Cirebon telah turut serta bertempur untuk menundukkan Galuh dan membantu mendirikan pemerintahan Wiralodra di Indramayu di bawah pimpinan Fathaillah Cirebon. Pasukan Kuningan juga ikut menggempur Sunda Kelapa dan turut serta mendirikan pemerintahan Jayakarta sehingga pasukan dari Kuningan ada yang menetap di Jayakarta, dan sekarang nama Kuningan terukir menjadi nama salah satu kelurahan di wilayah Jakarta Selatan yaitu Kelurahan Kuningan. Berkat nilai-nilai luhur jiwa juang para leluhur Kuningan yang diwariskan kepada anak cucunya, pada zaman Hindia Belanda karena perlawanannya seorang ulama besar dari Lengkong yaitu Eyang Hasan Maulani oleh pemerintah Hindia Belanda telah dibuang diasingkan ke Gorontalo Sulawesi Utara dan meninggal di Gorontalo. Di dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengadakan serangkaian perundingan dengan Belanda. Salah satu perundingan dilakukan di Linggarjati, yang pada saat itu belum dikuasai Belanda. Pemilihan Linggarjati sebagai tempat perundingan merupakan sesuatu pilihan yang tepat, baik dilihat dari segi politis maupun dari segi keindahan alamnya. Dengan adanya perundingan tersebut maka nama Linggarjati tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga dikenal di seluruh dunia. Setelah Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diserang oleh tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman menginstruksikan untuk membentuk 4 Markas Besar Komando Jawa, MBKD, yang meliputi MBKD Jawa Timur, MBKD Jawa Tengah, MBKD Jawa Barat dan MBKD Luar Jawa. Untuk MBKD Jawa Barat dipimpin oleh Letkol RK Sukanda Bratamanggala, yang berkedudukan di Desa Subang dan dijadikan basis gerilya melawan Belanda. Sesuai dengan keputusan Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan Cirebon dan Brigade V, maka Ciwaru dijadikan basis pertahanan dan pusat pemerintahan Keresidenan Cirebon. Rakyat Ciwaru dengan ikhlas menyerahkan rumah mereka untuk dipergunakan sebagai kantor-kantor, staf militer, pemondokan dan lain-lain. Ciwaru menjadi pusat daerah perjuangan perang kemerdekaan. Sesudah lewat masa revolusi fisik dan memasuki tahun 50-an terdapat masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial, termasuk di dalamnya masalah keamanan yaitu gangguan di TI di Kuningan, yang menyebabkan situasi dan kondisi tidak mungkin untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya. Rakyat Kuningan beserta TNI bahu-membahu untuk memadamkan pemberontakan di TI. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, masyarakat Kabupaten Kuningan dengan semangat juang yang tinggi yang dilandasi nilai gotong royong selalu berkiprah melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila. Kepala Pemerintahan Kuningan dari dulu sampai sekarang. Kepala Pemerintahan Kuningan dari dulu sampai sekarang. Zaman Hindu. Seuweu Karma. Sanjaya. Rahyang Tamperan. Rahyang Banga. Rakyaan Dharma Siksa. Arya Kamuning. Zaman Islam. Arya Kamuning. Sang Adipati Kuningan. Geusan Ulun. Dale Mangkubumi. Zaman penjajahan Belanda. R. Brata Adiningrat. Doeje Brata Amit Jaja. R. Dali Soerjanata Atmada. R. Moch. Ahmad. R. Umar Said. Zaman Jepang. R. Umar Said. Zaman RI 1945. R. Asikiniti Atmaja. Zaman pendudukan Nica, Recomba. R. Asiking Joedadi Brata. R. Holan Soek Madiningrat. R. Abduel Rifai. Zaman RI 1950 sampai sekarang. R. Nur Armadi Brata. R. Moch. Hafil. R. Tikok Moch. Ikhlas. R. Soe Mitra. TB Amin Abdullah. Saleh Ali Basah. Usman Jati Kusuma. RD Komar Surya Atmaja. S. Soeminta Atmaja. Aruman Wirananggapathi. Karli Akbar. R. Haji Unang Sunarjo. SHDRS Haji Moch. Jufri Pringadi. DRS Haji Subandi. Haji Yang DS Partawinata, SH. DRS Haji Arifin Setiamiharja, MM. Haji Aang Hamid Suganda, SSOS, Bupati, DRS Haji Aan Suharso, MEC. Wakil Bupati. Haji Aang Hamid Suganda, SSOS, Bupati, DRS Haji Momon Rochmana, MM, Wakil Bupati. Haja Uje Coeria Hamid Suganda, SSOS, MAP, Bupati. Haji Aceh Purnama,
SH, MH, Wakil Bupati. Haji Aceh Purnama, SH, MH, Bupati. Dede Sembada, ST, Wakil Bupati. Haji Aceh Purnama, SH, MH, Bupati. Muhammad Ridho Suganda, SH, MSI, Wakil Bupati.